Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Ketua kelas tolong disiapkan kelas terlebih dahulu. Siap, beri salam pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bi Rabbah wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen terlebih dahulu. Adlan, Bintang, Ocha, Rega. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca surah pendek terlebih dahulu. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Ikhlas. Dimulai dari Ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahul azim. Masih ingat materi kita minggu kemarin? Masih. Materi tentang apa? Fastabiqul khairat. Apa itu fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Apa contoh fastabiqul khairat? Bersedekah. Sholat tepat waktu. Apalagi? Mengaji. Jadi masih ingat ya materi minggu kemarin? Kalau kalian masih ingat, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Ada yang pernah dengar iman? Itu apa iman? Kepercayaan. Keyakinan. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah apa? Iman secara istilah. Keyakinan yang tertanam di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Itu pengertian iman menurut istilah. Sekarang su'abul. Apa itu su'abul? Su'abul adalah cabang-cabang iman. Tapi sebelum itu Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep ketauhidan secara mendalam. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi cabang-cabang iman yang relevan dengan kehidupan modern. 3, siswa mampu membuat produk yang mencerminkan nilai ketauhidan. Dan yang terakhir, siswa mampu bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek berbasis iman. Ada yang tahu rukun iman? Ada berapa rukun iman? Apa saja? Iman kepada Pada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi tadi iman artinya kepercayaan, su'aib artinya cabang. Jadi su'aib al-iman adalah cabang-cabang iman atau cabang-cabang kepercayaan. Ada berapa cabang-cabang iman? Cabang-cabang iman ada 77. Ada 77 cabang iman berupa amal perbuatan yang harus dilakukan.
Apabila 77 amal ini dikerjakan, artinya iman seseorang sudah bagus atau sudah sempurna. Tapi 77 ini dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama secara hati. Yang kedua lisan, dan yang ketiga perbuatan. Contoh cabang iman secara hati kira-kira apa? Hati. Contoh cabang iman bagian hati. Selalu mengingat Allah SWT. Selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Apalagi? Sabar. Sabar itu termasuk ke cabang hati. Kira-kira apa lagi? Ikhlas. Ikhlas. Tapi sebelum itu, sebelum ikhlas, sebelum sabar, itu yang paling pertama cabang iman dari hati, itu yang pertama percaya kepada Allah. Itu yang paling pertama. Baru selanjutnya ada sabar, ada tawakal, ada ikhlas. Selanjutnya cabang iman berdasarkan lisan. Apa contoh cabang iman berdasarkan lisan? Berzikir. Mengucap kalimat takbir. Mengaji. Apalagi? Salawat. Membaca sholawat. Itu cabang-cabang iman bagian lisan. Kalau cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan atau anggota badan? Bersedekah, sholat, berpuasa, menolong orang. Itu cabang-cabang iman berdasarkan perbuatan. Sekarang ada gambar. Gambar yang pertama orang sedang sholat. Itu termasuk cabang iman bagian perbuatan. Yang kedua itu gambar apa tuh? Gambar kehancuran dunia atau kiamat. Jadi percaya adanya hari kiamat. Itu termasuk bagian iman cabang hati. Yang ketiga, gambar apa itu? Orang membuang sampah pada tempatnya. Itu termasuk cabang iman bagian perbuatan. Dan yang terakhir, mengaji. Itu termasuk cabang lisan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jujur masuk ke lisan. Jujur itu berarti berkata yang sesuai fakta. Itu termasuk lisan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak, kalian ada tugas proyek. Proyek kalian bisa berupa poster edukasi, bisa video pendek, artikel atau majalah, ataupun drama yang nanti akan ditampilkan di depan kelas. Terserah kelompok kalian mau memilih proyek yang mana. Tapi temanya satu, yaitu manfaat menerapkan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ingin ditanyakan tentang proyeknya? Silakan kalian diskusikan, kalian mau membuat proyek yang mana? Nanti kalau proyeknya sudah, kirim ke WA Ibu ya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk membuat poster.
Sudah? Kalau sudah, silakan dipresentasikan ke depan. Kelompok 1. Silakan dipresentasikan ke depan ya. Perwakilan kelompok aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Utama akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai manfaat menerapkan Syu'abul Iman. Jadi seperti yang kita ketahui, Syu'abul Iman ini adalah cabang iman. Jadi di sini kami mendapatkan bahwasanya Syu'abul Iman ini merupakan implementasi dari kepercayaan seorang muslim kepada rukun iman. Iman yang tertanam di dalam hati akan tercermin dalam ucapan ataupun perbuatan. Kemudian ada beberapa manfaat yang kami dapatkan, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas hidup, yang kedua terhindar dari sikap syirik, yang ketiga mencegah penyakit jasmani dan rohani, dan yang terakhir menjadikan hati tenang dan jiwa lebih tenang. Seorang yang meyakini adanya Allah dalam segala kekuasaannya harus menerima segala ketentuan dari Allah serta mendatangkan keberuntungan. Jadi di sini teman-teman, alangkah baiknya jika kita menerapkan Syu'abul Iman dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Lestari, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan hikmah dan manfaat Syu'abul Iman. Yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk sehingga terhindar dari sifat syirik. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Dan yang ketiga, iman akan membuat seseorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Dan yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kelima, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Dan enam, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil presentasi dari ketiga kelompok. Sekarang Ibu mau bertanya apa yang kalian pelajari dari hasil presentasi tadi. Ada yang ingin menyampaikan apa yang telah kalian pelajari? Bahwa Syu'abul Iman banyak memiliki manfaat baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di akhirat nanti. Yang lain ada yang menambahkan? Syu'abul Iman seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena itu membawa dampak baik bagi kita sendiri maupun keluarga kita. Karena tadi salah satunya ada meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Sekarang pertanyaan kedua, apa saja kendala kalian selama membuat proyek tadi? Apa saja kendala yang kalian temukan? Kami memiliki kendala satu, sinyal di sini kurang baik. Oh, berarti masalahnya sinyal. Kelompok 2 ada masalah? Masalah sinyal. Kelompok 3 juga masalah sinyal? Konsepnya susah. Konsepnya juga Oh, susah. membuat konsepnya ya. Nomor 3, bagaimana proyek ini membantu kalian dalam lebih memahami materi pembelajaran? Jika proyek ini itu memiliki banyak sekali ilustrasi, jadi kita lebih memahami dan kita tidak hanya belajar mendengarkan dan membaca, tapi kita juga belajar melihat. Serta kita dapat mengambil informasi-informasi lebih luas karena dari media sosial. Yang lain? Izin menambahkan, bagaimana proyek ini membantu kami dalam memahami materi pelajaran itu karena kata-kata yang mudah dimengerti, kemudian gambar-gambar yang menarik sehingga membuat kami tertarik untuk membaca kalimat-kalimat mengenai Syu'abul Iman. Jadi proyek ini membantu kalian untuk lebih tertarik dalam mempelajari. Selanjutnya, adakah yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini? Memberikan kesimpulan? Rega? Yang bisa saya simpulkan di sini adalah
Si Abul Iman ini mengajarkan dan mengingatkan kita kalau kita sebagai umat muslim itu hendaklah yakin pada hal-hal yang sesuai kepada kodrat kita sebagai umat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Noven? Baca. Syu'abul iman ini sendiri baik untuk diri ataupun orang lain itu juga bermanfaat karena kita berbuat kebaikan itu bukan hanya kepada diri sendiri namun juga kepada orang lain. Ibu tambahkan lagi kesimpulannya. Jadi syu'abul iman itu adalah cabang iman, di mana cabang ini merupakan perbuatan yang harus dilakukan. Tidak mungkin seseorang itu disebut beriman tapi dia tidak melakukan apa-apa. Jadi 77 cabang perbuatan ini harus dilakukan semuanya, baru seseorang bisa disebut imannya sudah sempurna. Sebelum menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu kalian cari apa 77 cabang iman, kalian buat di boleh di Canva, boleh di buku kalian, boleh berupa jurnal. Kalian cari, terus kalian tandai mana cabang yang sudah kalian lakukan dan mana yang belum. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya? Tidak? Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing di dalam hati. Berdoa di mana? Tugasnya dikumpul minggu depan ya. Baiklah, Ibu akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.